Ya, selamat masuk. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi ya di perkuliahan kita pada hari ini di mata kuliah bersama hukum. Nah, teman-teman masih ada yang ingat nggak kemarin kita sudah membahas apa? Ingat Bu, minggu kemarin kita sudah sampai di sosiologi hukum. Ya, itu benar kami. Itu yang dibilang siapa Nazwa? Saya Bu. Kau masih ingat? Kalau untuk pertemuan Ibu kemarin itu membahas tentang sosiologi hukum, dan untuk dua pertemuan sebelumnya itu kalau nggak salah membahas tentang positivisme hukum, sama satu lagi hukum alam. Membahas dia itu udah dibahas di filsafat hukum. Iya benar Nazwa, kita sudah membahas tiga bahasan yang tadi kamu sebutkan itu ya. Oke, sekarang kita langsung saja ya mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi masalah filsafat hukum yang pertama adalah masalah hukum alam. Yang kedua masalah positivisme. Yang ketiga ada masalah sosiologi hukum. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas masalah yang paling pragmatis, yaitu masalah utilitarianisme. Ya, jadi masalah ini mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Izin Bu, kalau misalnya saya masih dibahas tiap pagi, apakah itu termasuk tindakan utilitarianisme? Kalau kita cari nilai itu namanya manipulatif rating sih Fahmi. Dari mana kamu Maulana? Ya. Sebenarnya bukan urusan itu sih Bu, cuman saya pernah karena saya telat. Tapi kalau saya di mana, saya rasa itu nggak perlu tahu karena itu kreasi saya. Saya tanya kamu yang mana? Kamu mau jawab atau nilai kamu deh? Atau kamu buat sekarang ada kelas? Loh, kok jadi gitu kan? Ini kan pelajaran filsafat hukum Bu. Ibu nggak perlu tahu saya dari mana. Yang penting saya masuk, saya udah minta maaf kalau saya telat. Tapi kalau ibu mau saya keluar, ya tergantung ibu. Kalau ibu masalahnya gara-gara saya masuk telat, atau gara-gara saya nggak menjawab pertanyaan ibu yang saya dari mana Bu? Kalau ibu begitu Bu, otomatis Bu sama itu kayak zaman reformasi zaman Prabowo dulu. Prabowo dulu, gimana sih Bu sebagai dosen? Kalau seperti itu, coba sekarang kamu jelaskan apa yang sudah saya terangkan tadi di papan tulis dan pertemuan sebelumnya. Oh, tentang pemahaman alam, positivisme, sosiologi hukum, dan utilitarianisme ya. Sebenarnya saya cukup tahu ya Bu, karena saya sudah mempelajari dari lama. Bahkan sebelum mata kuliah itu ada, saya hukum alam ini yang percaya bahwa adanya hukum alam universal yang tidak berubah, yang menjadi sebagai buku positif. Kemudian untuk mazhab positivisme hukum itu adalah sistem norma yang dibuat sama manusia melalui proses legislasi Bu. Dan juga kalau untuk sosiologi hukum itu sendiri, menurut saya, ini pandangan saya, itu mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Untuk yang terakhir itu, mazhab ini percaya bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebaikan atau kebahagiaan yang masyarakat. Jadi sebenarnya walaupun saya masuk ini, saya sudah tahu banget untuk empat mazhab ini Bu, seperti itu. Oke Maulana, sudah paham. Jadi kamu boleh ikut dan saya rasa ya. Jadi apa sih itu utilitarianisme itu? Jadi utilitarianisme itu berasal dari kata utility yang artinya adalah kegunaan. Ajaran ini menilai baik buruknya suatu tindakan dari hasil akhirnya. Setahu saya itu dari niat Bu. Kamu gak salah sih, tapi ini bukan etika kajian. Ini mazhab konsekuensialis, yaitu yang penting adalah hasilnya. Oh, jadi kalau misalnya saya bolos kelas Bu setiap hari, terus teman-teman saya pada senang nggak dengan pendapat saya, apa itu tindakan baik? Logika kamu oke sih, tapi contohnya agak susah juga ya. Baik, di sini apa ada yang
Jeremy Bentham sama John Stuart Mill kan. Untuk teori utilitarianisme ya, ngebahas kalau sepengetahuan saya itu tentang mengenai kebahagiaan yang ada di dalam hukum. Jadi maksudnya tuh hukum sendiri itu harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan di tengah-tengah masyarakat sendiri, Bu. Jadi kalau menurut pendapat saya dan untuk pendiri tokohnya yang tadi saya sebutkan ada dua, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Dan untuk yang satu dia tuh naik level dengan kualitas kebahagiaan. Ya, untuk bilang lebih baik jadi Sokrates yang menderita daripada orang bodoh yang bahagia. Dia belum ketemu mantan saya, Bu. Tapi dia udah bahagia walaupun belum ketemu. Tadi udah Bisa nggak? Pertama yaitu utilitarianisme yang digunakan di dalam kasus, dan yang kedua rule utilitarianisme yang berdasar aturan umum yang bikin bahagia jangka panjang. Sebenarnya menurut saya sendiri nyontek masa ujian itu bagus buat saya, karena sebenarnya dunia ini, Bu, yang nyontek itu justru yang bertahan dan yang berkembang. Justru orang-orang yang mau nyontek dan nggak mau ambil pelajaran orang lain itu pasti kan. Tapi kalau semua orang nyontek aturannya jadi runtuh dong, maka lo tidak menginginkannya. Bu, nggak mungkin di dunia ini semua orang nyontek. Pasti ada yang namanya pelopor, pasti ada orang yang mempunyai kreativitas lebih tinggi. Nah, orang-orang yang seperti itu justru yang kita contek. Ada namanya amati, tiru, modifikasi. Kalau kita nggak tahu, mungkin emang orang dulu memang ada kolot dari Kalau sih ngomong apa seperti begitu? Oke, sudah ya. Dan kami sekarang kita tutup saja mata kuliah kita pada hari ini. Oke, sekarang kita langsung kamu sebutkan. Kesimpulannya nih, tadi membahas mazhab utilitarianisme gitu. Kalau untuk kesimpulannya sendiri, ini menurut pendapat saya, ya sepengalaman saya, utilitarianisme itu kan salah satu mazhab dari 3 mazhab yang sebelumnya sudah dibahas, hukum alam, positivisme, sosiologi hukum. Dan yang keempat itu ada utilitarianisme, bisa dibilang mazhab yang dimana dia itu lebih condong ke kemanfaatan dan kegunaan hukum di tengah-tengah masyarakat, atau bisa disebut juga merupakan salah satu teori etika yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya dengan fokus kepada kebahagiaan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun hukum diberlakukan, bagaimana caranya hukum tersebut bisa memberikan kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Kalau menurut saya sendiri seperti itu, Bu, untuk kesimpulan dari perkuliahan bersama teman-teman. Oke, baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian ibu beri tugas untuk membuat video tentang mazhab yang ada yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalian pilih 1 dan 2 video, minimal durasinya 2